Potensi perairan Tarakan yang menjanjikan menjadikan wilayah ini dikenal banyak menghasilkan ikan-ikan segar setiap waktu. Tak ada pembagian lahan, semua berbagi hasil laut secara toleran. Selamat pagi, Pak Kiki. Selamat pagi. Ini karena banyak sekali perahu-perahu yang lain kanan kiri, jadi Pak Kiki harus memperhatikan. Kalau enggak nanti ikannya bisa nyangkut sama perahu yang lain. Pak, Bapak pakai celemek, Pak. Ya. Kayak mau masak. Setelah 2 jam kami menunggu, jaring siap untuk ditarik. Katrol pun siap untuk menarik jaring ke atas kapal. Namun tetap saja ini bukan cara yang mudah. Nah, kita kasih naik dulu pemberatnya. Nome bisa hidup di laut, air tawar, bahkan lepas pantai berlumpur sekalipun, dan bisa hidup hingga kedalaman 50 meter. Ya, sampai miring perahunya. Wah. Cepat. Wih. Banyak banget. Kecampur sama udang juga ternyata. Di sini banyak udang juga ya, Pak? Ya, banyak. Wah. Pada nyangkut semua di sarung tangan. Ini ngeri banget nih, giginya tajam-tajam. Arpadon neherius atau biasa disebut ikan nome, tapi masyarakat di sini lebih kenalnya ikan tipis. Walaupun kalau kita perhatikan ikannya nggak tipis ya, karena pengolahannya satu-satu cara yang enak untuk dimakan dengan cara ikannya dipotong, dibelah tipis, kemudian dijemur. Ikan nome sebenarnya lebih cocok dikategorikan sebagai ikan lembek dan berbadan licin mirip seperti cumi-cumi. Permisi Ibu. Nah, ini dia tempat pengolahan ikan tipisnya. Tadi setelah kita udah tangkap kan di laut, ikan tipisnya dipisahin dari udang, kemudian kepalanya dipotong. Nih udah hilang kepalanya. Kemudian dibelah. Ibu-ibu di sini sangat mahir dalam mengolah ikan nome. Dagingnya yang lembek dan licin menjadi tantangan tersendiri. Keahlian ini akan terus diturunkan kepada anak cucu mereka. Ih, tulangnya nih, kelihatan nggak? Halus banget kan? Jadi dia kalau kita perhatikan hampir sama warnanya seperti ininya, dagingnya. Dagingnya ini berwarna putih. Terus kalau kita pencet tuh tulangnya empuk sekali. Apalagi dagingnya langsung hancur tuh. Setelah dipotong, ikan langsung dijemur guna menghilangkan kadar air. Butuh waktu 3 hari sampai ikan kering sempurna. Tak jarang ikan akan mengalami overheating dan menjadi merah sehingga tak layak untuk dijual. Harganya pun menjadi murah karena rasanya pahit. Cara ngejemur ikannya harus rapat-rapat seperti ini. Tuh, dan tidak boleh ditumpuk. Kalau ditumpuk hasilnya jadi jelek ya, Bu. Karena dia memang harus benar-benar kering. Dan posisinya bagian kulitnya ini di bagian bawah. Jadi yang langsung terkena matahari dagingnya. Nih, lihat dong, ini ikan-ikannya sudah kering semua. Sudah siap untuk diangkat ya, Bu? Iya. Kayak ikan asin, masuk ya. Tuh, lihat. Astaga, ini dagingnya kemana nih, Bu? Tadi kan kalau kita potong-potong dagingnya tebal-tebal ya. Ternyata setelah dijemur dagingnya hilang. Lihat dong. Yang kesisa cuman kulit
sama tulangnya. Nih, makanya dibilangnya ikan tipis. Karena memang dagingnya itu kan sangat tinggi kadar airnya. Jadi kalau dijemur hilang. Nah, yang dibilang kualitasnya bagus seperti ini nih. Bersih, putih ya Bu ya. Sekarang saya mau coba. Rasanya seperti apa sih ini? Ikan nomei memiliki nilai ekonomis tinggi justru setelah berubah menjadi ikan tipis. Ikan ditambahkan bumbu gurih, lalu digoreng dan siap dinikmati sebagai sajian khas Tarakan. Kalau dirasa-rasa sebenarnya seperti makan ikan asin ya, cuman karena ini ikannya tipis, jadi kita makannya kayak kerupuk. Wah, perlu dicoba nih kalau kata Rakan, ikan tipis. Lahan pertanian pegunungan biasanya terletak di dataran dengan ketinggian lebih dari 300 meter dari permukaan laut, dengan curah hujan yang sangat tinggi. Lahan pertanian ini juga memiliki halangan biofisik, misalnya kondisi lahan di lereng yang curam dan tanah yang rentan erosi dan longsor. Masyarakat yang tinggal di lereng-lereng perbukitan di wilayah Wonogiri sebelah utara ini, contohnya seperti di Bulukerto ini, mereka mayoritas adalah bercocok tanam. Bukan hanya sayur mayur, tapi juga jenis rumput. Ini bukan rumput sembarang rumput. Nanti kita lihat kegunaannya. Sekarang waktunya kita panen. Awalnya tanaman cincau hanya dikembangkan di daratan Cina, kemudian menyebar ke seluruh penjuru Asia termasuk Indonesia. Cincau tumbuh dengan baik di ketinggian 700 hingga 2300 meter di atas permukaan laut. Cincau memiliki ciri batang kecil yang ramping. Ada yang batangnya menjalar ke tanah atau pohon, tetapi ada pula yang memiliki batang kecil tegak dan berumpun. Daun dan batang cincau inilah yang menghasilkan gelatin hijau kehitaman. Cincau termasuk tumbuhan rerumputan dari genus Mesona. Di dunia terdapat 3 golongan utama Mesona, yakni Mesona procumben dan Mesona chinensis yang banyak diproduksi di daratan Cina. Dan ketiga adalah Mesona palustris atau janggelan yang banyak terdapat di Indonesia. Ketiganya termasuk famili tumbuhan Labiate. Masyarakat pedesaan awalnya mengenal janggelan sebagai obat luka alami. Daun cincau memiliki kandungan jeli lengket yang dapat merapat luka iris. Kini janggelan berubah menjadi komoditas industri makanan di Asia. Hampir seluruh lereng perbukitan ini ditanami oleh janggelan. Karena memang janggelan ini yang saya bilang sebelumnya hanya rumput-rumput liar yang berasal dari hutan. Tapi karena ternyata untuk dibudidayanya sangat gampang, sangat mudah, jadi mereka dicocok tanam. Cincau hitam didapat dari ekstrak bubuk tanaman janggelan. 90% kandungan cincau hitam adalah air, sisanya mineral dan serat lain. Maka tak heran banyak orang mengkonsumsi cincau hitam lebih untuk diet atau melangsingkan tubuh sebab jeli cincau hitam rendah kalori. Cincau hitam juga dikenal efektif menurunkan panas dalam. Baru tahu kan kalau cincau hitam terbuat dari ini. Nih kalau dilihat dari ciri fisiknya, memang seperti rumput liar biasa. Nih kalau dilihat secara fisik hampir sama seperti tumbuhan mint, cuman dia agak lebih besar daunnya. Terus batangnya ini nih sama daunnya berbulu. Nih ada bulu-bulu putihnya. Terus kalau ciri khas yang lebih jelas lagi, kalau misalnya daun janggelan ini kita remes-remes kayak gini nih. Nah, dia lengket loh. Tuh perhatiin deh. Nah ini jelinya nih. Tuh.
Bang Mbak, udah lapar nih Mbak ya Mbak. Ayo turun. Ada berapa kilo ini Mas? 40. Oh 40. Semangat Mas. Ya. Jenggelan tidak semuanya dipanen karena ya seperti ini, keterbatasan tenaga dan juga akses untuk sampai ke perkampungan tuh sangat jauh. Jadi ya diambil secukupnya aja. Nah, besok dipanen lagi. Sekarang kita ke pabriknya. Di Indonesia yang telah sukses membudidayakan janggelan secara besar-besaran adalah Bogor, Bumiayu, Ponorogo, dan Wonogiri. Namun hingga hari ini Kabupaten Wonogiri masih menduduki peringkat teratas penghasil janggelan. Musim panen raya janggelan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Janggelan yang dibawa ke pabrik itu biasanya dalam keadaan setengah kering seperti ini nih. Nah kalau udah di pabrik biasanya disortir lagi atau dipisah-pisahin dari kotoran rumput-rumput seperti ini yang nggak bisa dipakai, nggak bisa digunain ini ya Bu. Dan setiap paginya di pabrik ini bisa datang truk-truk yang dibawa dari berbagai desa sampai ratusan ton loh. Faktor panas matahari memegang peranan penting produksi janggelan. Gelatin dan pati terbaik daun cincau akan mudah didapat jika bahan mentah ini kering maksimal. Ada nilai kadar kering tertentu yang harus dipenuhi produsen. Misalnya Pasar Asia Timur, kadar keringnya 15, yaitu ukuran kadar kering suatu bahan dari tumbuhan yang hampir mendekati 0. Daun cincau mengandung senyawa dimetilkurin yang bermanfaat mengendurkan otot. Senyawa isokandrodendrinnya bisa mencegah pertumbuhan sel tumor ganas. Sedangkan senyawa alkaloidnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau mampu mengikat asam empedu yang dikeluarkan bersama proses BAB. Kolesterol dalam plasma darah dan jaringan tubuh bisa dikurangi oleh cincau. Debunya. Ini kalau udah semakin kering, debunya semakin banyak Ibu. Ini kenapa diayak? Karena kan kalau daun-daun kering itu kan jadi serpihan-serpihan. Nah kalau misalnya yang paling bagus, jadi ternyata janggelan itu ada grade-nya juga. Yang paling bagus adalah daun, seperti ini. Dan yang paling rendah, batangnya. Ini kalau udah diayak seperti itu, hasilnya kayak gini nih. Nih, yang ini disebutnya daun-daun halus. Janggelan yang dikirim ke luar negeri adalah batang dan daun yang masih menyatu. Ini harus dipres semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kapasitas pengangkutan. Pengemasan ini bertujuan untuk menghindarkan produk dari udara lembab. Tingkat kekeringan harus dijaga secara maksimal untuk mempertahankan harga jual dan daya saing di pasar global. Jadi bal-bal gini. Mas yang gerakin. Sudah nih ya Mas ya. Tinggal dikirim. Kalau lagi musim panen raya seperti ini, mereka bisa memproduksi janggelan yang udah siap diekspor ini sampai ribuan ton. Ini hasilnya nih. Wah, udah bertumpuk-tumpuk. Ini diekspornya mau tahu kemana? Ke Cina, ke Taiwan, dan Malaysia. Padahal kalau kita lihat cuma rumput liar aja loh. Tapi ternyata komoditi yang sangat menjanjikan. Rekayasa pengaturan air yang dilakukan manusia dilakukan di semua sektor, mulai dari pertanian, energi, dan kebutuhan lainnya. Pada bidang pertanian misalnya, rekayasa sistem aliran atau irigasi memungkinkan petani dapat menanam padi tanpa tergantung musim hujan. Cara ini sudah sejak dahulu dilakukan manusia demi memenuhi kebutuhan pangan dengan bantuan air.
Air sebagai tempat hidup spesies tertentu juga direkayasa sedemikian rupa sehingga manusia mendapatkan hasil secara maksimal. Salah satu contohnya adalah pada pola budidaya perikanan air tawar yang disebut sistem Mina Padi. Yang paling banyak dibuat adalah sistem Mina Padi Jajar Legowo, yakni sistem Mina Padi dengan pembuatan parit di lahan persawahan yang sedang ditanami padi. Di daerah Sleman, mereka mempunyai sistem penanaman padi yang sangat kreatif, yaitu dibilangnya Mina Padi, ikan dan padi dalam satu lahan. Seperti ini. Sistem budidaya ikan dengan cara Mina Padi pada dasarnya adalah pemaksimalan lahan persawahan agar produktivitasnya meningkat. Di lahan pegunungan, sistem ini serupa dengan tumpang sari antara palawija dan tanaman peneduh lainnya. Mina Padi memanfaatkan masa tanam padi dengan menyertakan ikan di lahan yang sama, dengan harapan akan didapatkan dua macam hasil yang berbeda, ikan dan tentunya produk utamanya beras. Dapat. Susah kalau pakai ini. Kok Bapak gampang sih? Pakai ini lebih gampang ya, Pak? Iya, Nah, gantian alatnya. Oh, kalau ini didiemin aja. Banyak yang masuk. Ikan nila diintroduksi ke perairan tawar Indonesia mulai tahun 1969. Habitat asli ikan nila adalah Sungai Nil di Afrika bagian timur. Kini ikan nila menjadi spesies air tawar yang paling mudah dibudidayakan di Indonesia. Sejak ditebar pertama kali di lahan Mina Padi, ikan nila dapat dipanen 3 bulan kemudian. Gampang lo kalau ngambilnya pakai ini. Saya baru nyobain loh alat penangkap ikan seperti ini. Kalau di sini bilangnya harpa ya Bu ya? Bukan harpa alat musik loh, harpa penangkap ikan. Ya, pindahin dulu. Masih banyak ikannya. Padahal kalau kita lihat ini petakan kolamnya kecil sekali, tapi ikannya berlimpah. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih, bentuk desain dari sawah Mina Padi ini, dia dibikin seperti parit. Jadi dikelilingi oleh parit-parit kecil, tengahnya juga, nah depannya baru dibikin kolam. Kolamnya ini panjangnya sekitar 2 kali 10 meter. Nah ini gunanya biar ikan-ikannya bebas berenang. Dan dia juga bisa masuk-masuk ke dalam tengah-tengah padi-padinya. Meski Mina Padi mengurangi luas lahan untuk ditanami padi, uniknya sistem ini malah meningkatkan hasil padi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan minusnya jumlah hama yang dapat menyerang lahan Mina Padi. Baik dari bagian akar dan juga batang, semuanya sehat dengan adanya ikan-ikan yang ada di lahan tersebut. Sebab secara alami, ikan akan memakan semua jenis hama yang ada di lahan persawahan. Hama berukuran besar seperti tikus juga tidak mampu merusak padi sebab kondisi lahan yang terus tergenang air. Jumlah batang padi di lahan budidaya ikan juga lebih banyak hingga 40 batang per titik penanaman. Kalau ini masih yang ikan-ikan yang masih ukuran kecil. Ini biasanya dijual untuk yang peminat baby nila, dibikin ikan crispy atau nila crispy. Ini dia nih. Wah. Kebayang kalau digoreng kering pakai sambal. Yes.
api lama. Ini topinya. Mama Lang kan nggak ikut. Nggak ikut. Kita jadi berdua aja. Ini belanyatnya. Iya. Kita mau ke kebun nih. Nah, Desa Poping itu berbatasan langsung sama negara tetangga. Buktinya ini nih. Udah ada pos perbatasan Indonesia-Malaysia. Kita lewat tidak apa-apa ini, Nggak Mak. apa-apa. Aman. Kebunnya di sana soalnya ngelewatin. Apauping merupakan desa terjauh dari ibu kota Kabupaten Kalimantan Utara dan terdekat dengan titik perbatasan Indonesia-Malaysia. Dulu, gerak sosial dan ekonomi Apauping sangat tergantung dengan Malaysia. Meski mereka harus menempuh perjalanan 5 hingga 6 hari ke Longbanga di Malaysia. Udah di sini ternyata mamanya. Ini buahnya. Dibilang apa di sini? Buah maritam. Maritam. Buah bung. Buah Abung. abung, buah abung atau lebih dikenal maritam. Kalau udah masakan hitam sudah dia makanya buahnya. Iya, ini kayak gini nih. Sebenarnya ini memang masih satu familia sama rambutan. Dalamnya kayak gini nih. Percis kayak rambutan. Tuh, yang beda cuman kulitnya doang. Manis-manis asem, seger. Ambil yang banyak, Amai. Maritam adalah salah satu buah endemik Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, populer dengan sebutan tenggaring atau kapulasan. Pohon ini tumbuh subur di daerah yang cenderung lembab, dengan ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Selain batang kayu dan buahnya, biji buah maritam juga banyak manfaatnya. Biji buahnya mengandung minyak nabati lebih banyak dibandingkan biji rambutan. Kadang-kadang dapat yang manis, kadang-kadang yang asem. Kalau mau cari yang manis, yang warna begini, kakak ya. Nih, warnanya yang benar-benar udah ungu kehitam-hitaman. Kalau masih ada yang hijau, ada yang merah-merah sedikit, ini masih asem. Musim buah di Kalimantan adalah berkah tiada tara. Beragam buah khas hutan Kalimantan siap panen layaknya di kebun. Tarap atau Artocarpus odoratissimus masih satu keluarga dengan nangka. Buahnya menyerupai nangka kecil dengan bau menyengat. Asal-usul tarap diperkirakan berasal dari belantara utara Borneo. Sementara di Filipina dan Australia, tarap termasuk tumbuhan budidaya. Aduh. Nyerah, ngambilnya susah. Kalau makan buah-buahan nggak ada kenyangnya. Di sini kalau lagi musim, surganya buah-buahan semua, buah-buahan lokal khas dari Kalimantan kita bisa temuin. Tadi ada beberapa jenis yang kita ambil. Ini maritam. Ada juga ternyata yang marijo karena kulitnya warna hijau. Nah, ini terap. Dan satu lagi nih. Pertama kali saya nyobain, namanya mangga kelapa. Karena memang besar dan keras ini ya, kakak. Keras kayak kelapa. Tapi dalamnya enak banget, seperti mangga queenie. Manis-manis, asem. Nah, buah-buahan khas seperti ini nggak kalah enak yang seperti buah-buahan impor. Harus dicoba. Di salah satu pohon tempat bersarangnya ulat kelatang. Jadi ini caranya gimana? Dicongkel lubangnya atau ditebang aja terus sampai rebah dan dipotong, baru ini dia belah. Oke. Itu caranya ngambil.
Adat dan tradisi tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Lundaya. Kuliner dan teknik pengobatan tradisional menjadi salah satu tradisi yang terus dijaga hingga saat ini. Walaupun untuk mencari bahan bakunya semakin sulit. Tak hanya teknik pengobatan melalui ramuan tanaman, nama ulat kelatang telah populer bagi masyarakat Lundaya dalam mengobati berbagai penyakit sejak dahulu kala. Kandungan zat dalam ulat kelantang dipercaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ya jatuh. Oh ini. Oh, ini. Ya, Warnanya lucu, merah. Cuma satu, Pak. coba sebentar di dalam ini. Oh iya. Ya. Coba jauh sedikit. Oh, boleh. Masuk ke dalam ya? Masuk ke dalam. Ya, aduh. Ih, gede banget. Itu apa? Tuh. Nih, Nah, ini. tuh dia tuh. Itu apa, Pak? Itu beda. Beda. Ini udah apa nih? Memang sama dia ini mau jadi Oh, kumbang. ini kalau yang udah jadi mau kumbang. gede Mau jadi ya. kumbang. Ya ampun, ini gede banget. Ya ampun, ini lucu banget. Masih kecil-kecil. Mau jadi kumbang sudah. Ya, ini yang dibilang ulat kelatang nih. Tapi kalau yang ini udah hampir jadi ya, udah Iya. mau jadi kepompong. Kalau Pak Ben biasanya nyarinya yang kecil-kecil. Iya, yang kecil. Ini geli banget. Udah mulai punya kaki-kaki. Ya, ini empedonya dua. yang itu. Oh, itu Ya, empedonya dari perutnya. Inilah yang bisa dimakan. Oh, kalau misalnya yang buat dijadiin obat, Jadi obat. ini. Iya, ini nih empedonya. Oh, ini yang ini nih. Empedonya dua. Empedunya 2 loh. Iya. Ini yang dibilang khasiatnya sangat banyak sekali untuk berbagai macam penyakit. Bagian empedu ulat kelantang terbukti berkhasiat untuk mengobati luka di bagian kulit. Tak heran, harga empedu ulat ini pun semakin mahal. Tinggal dimadepin di sana kan? Kalau udah diolah seperti ini, dimasak di dalam bambu dibilangnya mutung. Iya, mutung. Cuman Iya. dimasukin Masuknya. pakai garam aja ya, pakai Pak. garam. Tapi baunya nggak berubah, Pak. Tidak berubah. Malah makin bau. Malah makin bau, dia makin kuat baunya. Aduh. Misalnya. Makan nih, Pak. Iya, makan. Makan aja. Ya, Udah mateng nih ya? makan sih. Dimakan nih. Makan. Pahit, Pak. Ya, memang pajak ya. Empedunya. Saya udah beberapa kali ya nyobain makan ulet, tapi baru kali ini yang uletnya rasanya sangat mengerikan. Pahit banget, Pak. Iya. Pahit banget. Itu empedonya yang orang mau. Yang empedonya. Tapi ini disukain ya Iya, sama disukain. orang-orang sini ya. Iya. Ya soalnya mereka bukan mikirin rasa enaknya ya. Enggak. Yang mereka pikirin Iya. bisa sehatnya. Sehatnya. Karena ini khasiatnya Iya, banyak. khasiatnya yang mereka pikir. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Tangkapan hari ini, lihat banyak banget. Ini ada ikan apa, tato? Oh, ini nih yang warnanya biru ini ada ikan tato. Ini
nih ikan kewang.